Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai GraphStar sebagai sebuah alternatif untuk lubang hitam. Kita bisa lihat dulu outline-nya. Kita akan mulai dari pendahuluan, kemudian baru kita akan coba untuk membahas mengenai lubang hitam sword shield, yaitu sebagai solusi eksterior dari sword shield, kemudian baru masuk ke solusi interiornya, baru selanjutnya kita masuk ke GraphStar yang sebagai sebuah alternatif lubang hitam. Kemudian gambaran umumnya seperti apa, kemudian sini nanti kita akan bahas anisotropi dan juga akhirnya kesimpulannya. Pertama, lubang hitam seperti yang kita ketahui bahwa terbentuk ketika sebuah bintang itu mengalami keruntuhan gravitasi. Sebuah bintang mengalami kontraksi, menyusut. Nah, lubang hitam itu bisa terjadi ketika M-nya lebih besar atau sama dengan 4R per 9G, di mana R ini jari-jari bintang tersebut, kemudian G-nya ini adalah konstanta gravitasi Newton dan M-nya massa bintang tersebut. Nah, masalah dalam lubang hitam ini yang aneh itu adalah di bagian event horizon atau adanya nilai infinite di R sama dengan 2GM dan adanya singularitas di R sama dengan 0 gitu ya. Nah, alternatifnya supaya dua masalah ini bisa diatasi atau untuk mengatasi masalah ini kita bisa lihat ada usulan GraphStar atau gravitational vacuum star gitu. Nah, di sini kita mulai masuk ke solusi dulu eksterior dari sebuah sword shield yang dimana solusi ini untuk sebuah ingin menggambarkan bagaimana ruang waktu di sekitar sebuah bintang yang simetri bola dan statik ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari solusi eksteriornya ini memang ada tadi yang seperti yang kita bilang ada R sama dengan 2GM event horizon itu kita masukkan ke dalam metriknya di sini. Maka kita akan mendapatkan gas kuadratnya itu menuju tahingga ya. Tapi di sini ini sebenarnya koordinat singularity, karena kalau kita memakai koordinat lain, nah nanti maka kita bisa mendapatkan tidak mendapatkan divergensi ya. Cuman memang ada keanehan aja di bagian R sama dengan 2M. Tapi pada R sama dengan 0 itu pakai koordinat apapun itu tidak bisa menghilangkan singularitas. Artinya ada true singularity di dalam atau di R sama dengan 0 itu, dan itu bisa dicek sebenarnya untuk melihat singularitas itu dengan Grassmann skalar ini, di mana R menuju 0 maka Grassmann skalarnya menuju tahingga. Ini ada singularitas. Nah, baik, langsung kita masuk ke dalam solusi interior. Kita lebih fokus pada solusi interior karena bagian inilah yang memang masih bisa diperdebatkan ya, masih bisa dicari solusi-solusi ataupun alternatif lainnya, termasuk nanti ini di GraphStar. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kita mulai dari metriknya dulu, metrik umum untuk statik untuk sebuah benda atau objek, bintang itu statik dan simetri bola ya. Kemudian kita lihat juga tentu kita ingin menyelesaikan di sini bisa menyelesaikan solusi non vakum di mana T mu-nya sama tidak sama dengan 0, sedangkan sebelumnya untuk eksterior T mu-nya dengan 0. Nah, di sini selanjutnya dalam sebuah bintang itu kita asumsikan isinya ya ada fluida ideal ya, bentuk materinya fluida ideal. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dengan konservasi tensor energi momentum nanti kita bisa dapatkan bentuk persamaan yang penting di
di pembahasan ini, yaitu kesamaan Tolman Oppenheimer-Volkoff top, di mana di sini reaksinya adalah turunan P terhadap R, ya, perubahan P terhadap perubahan R-nya. Nah, dan tentunya di sini kita lihat bisa bergantung pada densitas dari materi di dalam bintang tersebut. Nah, kita misalkan di sini materinya densitasnya sekarang konstan. Nah, kita bisa lihat masanya tentu seperti ini di luar lubang hitam dan di dalam lubang hitam seperti ini. Nah, jika kita ambil di dalam lubang hitam seperti ini, maka persamaan TOP-nya akan seperti ini, dan jika diintegralkan akan seperti ini. Jika kita bisa lihat ketika R menuju 0, maka di sini R menuju 0 ini kita akan dapatkan bahwa pada M sama dengan 4/9G R ini akan menuju ke hingga nih meledak. Ya, artinya memang di sana ada singularitas, ada divergensi yang tadi sesuai dengan yang memang telah diprediksi, ya. Nah, di sini artinya memang inilah syarat di mana ketika sebuah bintang yang runtuh itu M-nya lebih besar atau sama dengan 49GR, maka kita akan mendapatkan singularitas tersebut, dan itu artinya kita bisa mendapatkan lubang hitam. Tapi kalau lebih kecil dari itu, maka lubang hitam tidak terbentuk. Singularitas itu tidak terbentuk. Nah, karena masalah yang tadi, singularitas dan event horizon tadi, maka di sini ada Gravastar yang diusulkan oleh Emil Motola dan Paul Mazur, itu sebagai sebuah alternatif lubang hitam. Paper yang kami tinjau di sini itu diterbitkan tahun 2002. Di sini memang kalau dalam teori Gravastar ini, si bintang yang mengalami gravitational collapse atau keruntuhan gravitasi itu tidak menyusut kemudian membentuk singularitas, tapi mereka berkontraksi menyusut, tapi pada sampai titik di mana horizon terbentuk itu, di mana horizon diprediksi terbentuk itu malah mengalami transisi fase, tidak sampai membentuk singularitas. Entropi Gravastar di sini lebih kecil ya dibandingkan dengan lubang hitam. Kemudian, pertama gambaran umum dari Gravastar ini, model awal yang dari Motola dan Mazur tadi. Di sini ada bagian eksternal. Yang mulai dari bagian eksternal yang itu vakum, sama saja seperti lubang hitam, O sama dengan 0, P-nya juga sama dengan 0. Kemudian ada kulit luarnya, itu dia sedikit lebih besar jari-jarinya, atau di dekat horizon, di mana horizon terbentuk yaitu sama dengan 2M. Nah, di sana ada kulit luar. Nah, di antara nanti ada juga kulit dalam di sini ada kulit dalam. Tapi di antara kulit luar dan kulit dalam itu ada sebuah materi juga sebenarnya, ada di sana diisi oleh materi gitu, stiff matter. Nah, baru ada kulit dalamnya gitu, yang memang sedikit lebih dalam daripada titik di mana event horizon terbentuk. Dan di bagian interiornya yang punya struktur ruang de Sitter sebenarnya, di mana di sini P sama dengan min rho, atau rho sama dengan min P. Kemudian sebenarnya ini juga dilakukan, biasanya dilakukan penyederhanaan untuk dilakukan penyederhanaan. Jadi si kulit tipis dan bagian stiff matter-nya itu biasanya
dijadiin satu, itu dijadiin satu sel aja, ya, digabung jadi satu sel. Jadi interior, kulit interior, kulit kemudian eksteriornya atau kulit luarnya, dan bagian di antara itu dijadiin satu kulit tipis. Nah, sehingga bentuknya jika dari dalam ya seperti ini, jadi hanya 3 bagian saja. Nah, kemudian berkembang lagi modelnya itu diusulkan oleh Catton, Faber, dan Fisher di sini. Modelnya itu jadi mereka menghilangkan thin shell atau kulit tipisnya itu dengan cara mensyaratkan bahwa tekanannya itu harus kontinu. Jadi bentuk tekanan radialnya di sini yang digambarkan di sini itu harus kontinu. Nah, ini diajukan pada papernya pada tahun yang 2005 gitu, pada tahun 2005. Nah, nah ini sedikit sebenarnya lebih memperjelas saja antara lubang hitam dengan Gravastar. Di sini bisa dibaca kalau lubang hitam punya singularitas, Gravastar tidak punya. Kemudian lubang hitam punya horizon, Gravastar tidak. Kalau lubang hitam tidak stabil secara dinamika, Gravastar stabil. Kemudian ada paradoks informasi sini, tidak ada paradoks informasi. Terapi sangat besar, lubang hitam terapi sangat kecil. Ini diambil dari papernya Mazur dan Motola. Nah, kemudian melanjutkan bagian yang model usulan Catton, Faber, dan Fisher ini. Jadi ini juga digunakan oleh Fisher dan kawan-kawannya tadi untuk membuktikan bahwa atau menunjukkan bahwa sebenarnya Gravastar itu tidak bisa dibentuk oleh fluida ideal gitu, sesuatu yang isotropi, tekanannya isotropi. Di sini dia mencontohkan atau memberikan kesalahan isotropik di sini. Pertama, pada tekanan misalnya di R sama dengan R0, jika kita lihat gambar yang awal, yang ini satu, tentu dP per dR-nya ini positif, perubahannya itu positif. Nah, tapi di sini bagian kanannya ini bisa dilihat bahwa dan rho di dalam di dalam Gravastar itu disyaratkan memang disyaratkan positif karena tekanannya disyaratkannya negatif gitu ya, untuk menahan gravitational collapse itu. Nah, di sini tapi ada ketidaksesuaian, ini positif sebelah kirinya sedangkan ruas kanannya negatif. Nah, ini ada tidak kesesuaian. Kemudian nah kalau ini menggunakan TOP yang isotropik. Nah, TOP yang isotropik juga misalkan kita cek di bagian R sama dengan R max, di mana dP per R sama R max itu 0 hasilnya karena di sana titik maksimumnya. Tetapi di sini kita tahu baru di bagian itu di R max itu positif dan P-nya juga positif. Nah, harusnya ini kan yang bagian kanannya negatif, sedangkan ini 0 tidak sama dengan negatif harusnya. Nah, itu tidak sesuai juga. Nah, lebih jauhnya ini juga dibahas, ada satu paper khusus yang membahas ini, yang dibahas oleh Fisher dan kawan-kawannya tadi gitu. Nah, tapi kita fokus pada tekanannya ini gitu, yang persamaan TOP-nya. Baik, sehingga diusulkanlah ada tensor energi momentum yang lebih umum, yaitu tensor energi momentum untuk materi fluida yang memang tidak isotropik ya. Nah, bentuknya seperti ini. Di bagian diagonalnya, tentu ketika kita caranya sama saja seperti yang isotropik, non isotropik. Nah, kita bisa dapatkan bentuknya seperti ini. Jadi ada tambahan suku ini,
Ini yang menyeimbangkan lah, sehingga nanti di bagian sininya sesuai dengan gambaran graf raster yang tadi sudah diusulkan oleh Fizer itu. Jelas kalau PT sama dengan PR, dia akan kembali menjadi isotropik. Nah, di sini juga didefinisikan sebuah parameter anisotropi yang tidak berdimensi. Nah, pada persamaan TOP untuk kasus yang anisotropik ini menjadi dalam suku parameter anisotropinya seperti ini. Nah, kemudian ini di papernya Benedictus yang 2007, Benedictus dan kawan-kawannya itu mengkaji tentang tekanan kontinu, tekanan yang harusnya kontinu dari model VZ ini gitu. Nah, di sini ditebak parameter anisotropinya seperti ini, di mana alfa pangkat 2/12 ini hanya konstanta atau skala saja. Untuk memudahkan perhitungan, terutama ini perhitungan di numeriknya. Nah, kita bisa dapatkan persamaan TOP-nya ini akan menjadi seperti ini. Nah, kita bisa tahu di sini kita bisa kalau diintegralkan bisa PR-nya sama dengan ini. Nah, di sini kalau yang anisotropik ini seperti yang kita lihat tadi dalam bagian tensor energinya ada tensor energi momentumnya tadi ada bagian yang tangensial yang tegak lurus terhadap tekanan radial, yaitu di bagian theta dan V-nya ya. Sedangkan tangensial itu jelas bisa didapatkan dari persamaan 19 yang tadi, persamaan yang untuk parameter anisotropi ya. Nah, itu ada hubungan seperti ini tadi. Maka dengan kita bisa dapatkan tekanan tangensial seperti ini. Tapi kita masih melihat untuk tekanan radialnya saja tadi untuk mengecek apakah persamaan TOP yang dengan parameter anisotropi yang diajukan ini sesuai dengan gambar yang tadi Fizer itu, Fizer dan kawan-kawannya. Misalkan kita ambil A sama dengan 1, di sini di pus 1 R sama dengan 0. Nah, di pus 1 R sama dengan 0. Nah, dan itu benar, P-nya memang PR, tekanan radial itu min rho 0. Min rho, benar, sesuai. Jadi tekanannya minus. Nah, tekanannya itu juga dengan tangensial. Tapi ketika R sama 2 MR, kita tahu tadi bahwa tekanan radialnya itu positif. Tapi di sini hasilnya ternyata negatif. Nah, ini artinya memang ada belum model dengan parameter anisotropi yang diajukan seperti ini, di mana di sini sebenarnya densitasnya itu diasumsikan rho 0 konstan. Nah, itu belum bisa memberikan gambaran mengenai graf Fistar yang utuh seperti tadi yang diusulkan oleh Fizer itu, sehingga dalam studi selanjutnya, dalam tugas selanjutnya ini rho 0 ini rho ini tidak boleh konstan gitu. Nah, karena memang P-nya ini akan bergantung sama rho-nya, seperti apa rho-nya. Jadi nanti kemudian Benedictus dan kawan-kawannya itu mengusulkan berbagai bentuk beruntuk dari rho yang sesuai tentunya untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan graf Fistar yang diusulkan oleh Fizer dan kawan-kawannya tadi. Namun di sini memang kita tidak membahas itu secara lebih khusus. Itu bisa menjadi
tugas lebih lanjut. Nah, akan tetapi kita sudah melihat bahwa bagaimana perkembangan atau beberapa model Gravastar yang memang sudah dipelajari dan diusulkan oleh beberapa fisikawan. Nah, di sini kemudian kita bisa menyimpulkan ya bahwa tentu dari solusi eksterior itu kita tadi sudah melihat ada dua hal keanehan gitu ya dari matriks Schwarzschild, yaitu dipenuhi sebenarnya oleh lubang hitam. Kemudian solusi interior itu kita bisa tadi dapatkan persamaan TOP yang penting. Kemudian kita lihat di pusatnya memang menuju hingga tidak seperti Gravastar tadi kan yang di P 0 tekanannya 0 gitu ya. Tekanannya minus. Tekanannya minus. Nah, kalau di sini tekanannya tak hingga. Nah, itu ada divergensi atau singularitas gitu ya. Nah, kemudian di sini Gravastar secara umum memang mulai dari yang dasar itu adalah yang diajukan oleh Motola dan Mazur, itu ada sebenarnya secara umum itu ada 3 bagian ini sebenarnya. Walaupun tadi yang Fischer itu continue, tapi tetap di mana rho-nya itu akan rho di di dalamnya itu atau tekanannya itu selalu minus di sini, P sama dengan min rho sebenarnya. Kemudian di sini P sama dengan rho sama dengan 0. Kalau di bagian ini seharusnya P sama dengan rho, bukan ini ya, salah nolnya. Maaf, ini salah nolnya. P sama dengan rho itu di bagian stiff matter-nya atau di bagian tadi thin shell-nya ya. Nah, kemudian P sama rho sama dengan ini baru di luar nih vakum. Kemudian baru dalam teori lubang hitam ini memang ya, dia mengalami sebuah bintang itu mengalami yang singularitas ya, ketika runtuh itu mencapai singularitas, mengkerut sampai menjadi singularitas gitu. Kemudian nanti kalau sedangkan dalam teori Gravastar ini dia berdasarkan mengikuti motivasi Chaplin dan kawan-kawannya yang terbit 2001, yang papernya terbit 2001, bahwa suatu bintang yang kolaps itu karena gravitasi, dia pada titik di mana horizon akan terbentuk itu dia mengalami transit fase sehingga tidak sampai terbentuk singularitas. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.